Ya, pemirsa, kondisi perekonomian saat ini mulai menunjukkan alarm yang perlu diwaspadai oleh para pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Indikator tersebut meliputi inflasi, kemudian ada PMI manufaktur, defisit neraca perdagangan, dan juga nilai tukar rupiah. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2026 mampu menunjukkan kinerja impresif tumbuh 5,61% secara tahunan, namun memasuki semester 2 tahun 2026 kondisi fundamental ekonomi masih mengalami tantangan. Tekanan ekonomi masih berasal dari konflik geopolitik dan geoekonomi serta domestik. Tantangan ekonomi domestik masih didominasi oleh turunnya daya beli masyarakat akibat penyusutan kelas menengah, inflasi harga pangan dan energi, minimnya ketersediaan lapangan kerja di sektor formal, defisit neraca perdagangan yang memutus kinerja surplus selama 72 bulan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta PMI manufaktur yang kembali kontraksi. Di sisi lain, pemerintah dan para pemangku kepentingan di negeri ini pun tidak tinggal diam merespon tantangan pelemahan ekonomi tersebut melalui beragam bauran kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan tersebut diantaranya optimalisasi anggaran, efisiensi program strategis, penempatan dana negara, menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, intervensi pasar, hingga reformasi struktural dan daya saing. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita kali ini terkait dengan alarm menyala membaca sinyal ekonomi makro dan mikro Indonesia, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rian. Apa kabar, Pak? Kabar luar biasa, Mas. Terima kasih atas kehadirannya di studio dan sudah bergabung juga ini di by Zoom ini Pak Bob Azam. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPI. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Pras, kabar baik. Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dan juga update terlebih dahulu nih dari Pak Bob ya, selaku pelaku usaha GPI sendiri melihat bagaimana sih kondisi real yang dialami teman-teman pelaku usaha hingga semester kedua tahun 2026 ini Pak Bob, silakan. Ya, kita sama-sama tahu ya semester 1 kan situasi tidak menentu. Itu ditandai dengan adanya perang Iran Amerika ya yang berdampak kepada suplai energi. Ya, jadi harga energi naik ya 30-40%, kemudian juga bahan baku, kemudian juga kenaikan suku bunga, pelemahan rupiah. Ya, jadi kita mengatakan ini perfect storm gitu loh ya bagi dunia usaha ya. Nah itu yang terjadi di semester 1 ya. Nah cuma untuk ke depan ini kita ngelihat bahwa situasi ini mudah-mudahan membaik ya dengan adanya ceasefire antara Amerika dan Iran. Bukan karena berdamai, tapi karena nggak punya uang lagi gitu loh untuk perang ya. Jadi paksa damai ya. Tetapi apakah ini nanti terefleksi di ekonomi kita, itu yang menjadi persoalan ya, karena selalu ekonomi kita ini lagging gitu loh. Ya, jadi kalau situasi lagi kisruh di luar, wah kita BBM belum naik, ya seolah-olah kita nggak terdampak ya. Karena pemerintah nahan kan dengan subsidi dan lain sebagainya. Tetapi begitu subsidi nggak bisa ditahan, itu naiknya kayak bom ya, langsung 30-40%. Nah sedangkan negara lain mereka naikin secara pelan-pelan ya, gradually, sehingga lebih adaptif ya. Nah begitu selesai, negara-negara lain mungkin harga minyak sudah turun, kita belum turun ya, karena belum break even tuh utang yang kemarin. Ya. Nah jadi kita ini lagging ya ekonomi kita ya, siklus di luar sama di Indonesia ya, sehingga kita nggak bisa mencuri kesempatan untuk menjadi frontier ya, menjadi first runner ya di dalam pemulihan ekonomi. Nah itu yang kita lihat saat ini.
Baik Pak Bob, itu dia update terkini dari industri khususnya eksportir ya, menyikapi tahun 2026 di pertengahan ataupun semester kedua. Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat sejumlah indikator kalau kita bicara mengenai ekonomi Indonesia? Begitu ada PMI manufaktur, ada inflasi yang mengalami peningkatan juga, kemudian nilai tukar rupiah, defisit neraca perdagangan setelah bertahun-tahun kita mengalami surplus dari tahun 2020 kemarin mengalami defisit. Sebenarnya apa yang tengah terjadi, Pak? Sebelum saya respon itu, saya tertarik yang disampaikan Pak Bob tadi ya, mengenai badai yang sempurna, perfect storm. Iya. Jadi ini mengulang kejadian beberapa waktu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, ketika kena COVID, semuanya selesai sudah. Jadi ini memang badai yang sempurna. Nah, menjawab pertanyaan Mas Pras tadi, saya pribadi memang concern ya dengan perkembangan data makroekonomi paling tidak sampai kuartal kedua tahun ini. Secara ekstrim tadi disampaikan PMI kita kurang lebih 46,7, which is jauh di bawah threshold yang 50. Ya, 50 PMI kita. Yang kedua adalah tingkat permintaan real, apakah itu di otomotif, roda 4, roda 2, dan juga retailer lain juga mengalami penurunan omset atau revenue istilahnya. Yang ketiga adalah pertumbuhan kredit di sektor perbankan secara umum itu juga masih di bawah ekspektasi. Memang angka Mei kemarin cukup bagus, kurang lebih 11% year on year ya pertumbuhan kredit. Tetapi itu dampak dari low base effect. Karena di posisi Mei tahun lalu pertumbuhan kredit itu rendah sekali. Karena waktu itu di kuartal 1 tahun lalu, kita flashback sebentar, pemerintah mengencangkan ikat pinggang dengan melakukan tindakan efisiensi yang betul-betul total football. Makanya pertumbuhannya melambat, ya kan, melambat. Dan itu terrefleksi di kuartal 1 kemarin yang PDB kita, ekonomi kita tumbuh cukup bagus 5,61%. Tetapi lagi-lagi itu pun sebagai dampak low base effect. Karena di kuartal 1 tahun lalu kita tumbuhnya 4,78% seingat saya. Jadi ada tambah sedikit langsung secara percentage point dia tambah tinggi. Nah, yang keempat adalah tadi sampaikan Pak Zab juga, demand di baik itu yang sifatnya perdagangan besar, perdagangan menengah maupun perdagangan kecil juga mengalami penurunan. Nah, inilah sebetulnya data-data valid yang harus kita jadi perhatian. Artinya dalam konteks policy respon atau respon kebijakan ke depan, entah itu dari pemerintah, entah itu dari semua otoritas, baik itu Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, kemudian khususnya adalah dari Kementerian Ekonomi, itu harus betul-betul bahasa saya itu dengan takaran atau dosis yang pas. Tidak boleh overdosis, tapi juga tidak boleh underdosis. Kurang lebih seperti itu. Nah, lesson learned daripada pelajaran kita di kuartal 1, kuartal 2 kemarin, mudah-mudahan kita masih punya sisa 2 kuartal, mudah-mudahan kecepatan gerak dari policy respon pemerintah dan semua otoritas itu bisa synchronize dan juga bisa harmonize. Karena itu yang kita butuhkan. Sebelum saya closing, ada satu hal, misalnya gini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter secara terang benderang memang menggeser pendulum kebijakannya dari yang tadinya pro growth kepada pro stability. Salah satu acuan yang paling nyata adalah ketika BI dalam 2 bulan terakhir secara agresif menaikkan BI rate sebesar 100 basis point atau 1%. Sekarang 5,75%. Di tempat lain, mohon maaf, di otoritas fiskal justru standingnya atau stand policy-nya itu lebih agresif. Artinya cenderung dovish dan cenderung untuk pro growth. Nah, inilah barangkali yang dibaca oleh market ya, oleh pelaku pasar kita. Loh, kok ini stand policy tidak dalam satu inline, tidak dalam satu arah yang sama. Bank sentral cenderung untuk pro stability, tapi di otoritas fiskal cenderungnya kok seperti pro pertumbuhan yang sangat agresif gitu loh. Nah, itulah yang membuat mungkin market juga nervous, makanya IHSG kita yang kita berharap bisa tembus 6.000 dan segera loncat ke atas sampai hari ini juga masih di level 6.000. Saya kira itulah akumulasi persoalan kita. Memang betul Pak Sam sampaikan ada faktor eksternal karena gejolak di kawasan Timur Tengah, tetapi jangan sampai karena kita salah baca keadaan lalu kita merumuskan policy respon yang tidak tepat. Nah, itu menjadi komplikasi akibatnya. Maka kalau saya boleh presentasikan Mas Pras,
Mungkin efek dari faktor eksternal barangkali kalau saya presentasi mungkin hanya 40%. Saya khawatir justru yang 60% itu lebih banyak karena isu domestik. Nah inilah yang harus dengan legowo, harus kita mapping, harus kita pilah apa ya, misalnya root cause-nya apa. Kemudian bagaimana kita take action dalam bentuk policy-policy yang oleh teman-teman pengusaha, teman-teman Pak Azam itu bisa apa ya, direspon dengan positif. Gitu. Karena baik. Mohon maaf nih, angka pengangguran dugaan saya udah mulai bertambah ini. Baik itu pengangguran terbuka atau pengangguran yang istilahnya itu terselubung ya. Itu mungkin naik. Mungkin naik gitu. Itu dia, alarm apa saja yang mungkin perlu kita mitigasi lagi kalau memang tadi sinyal-sinyalnya sudah mungkin, apakah ekonomi kita overheating atau tidak. Begitu kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Aryan dan juga Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Bob Azam, Wakil Ketua Umum GPI, kemudian juga ada Bapak Rian Kerianto dari LPPI. Nah, menarik kalau memang tadi sudah disampaikan Pak Bob dari sisi pelaku usaha. 60-40 memang dominasi masih di dalam negeri, begitu domestik. Nah, Anda melihat dari sisi pelaku usaha dengan kondisi beberapa alarm yang tadi sudah disampaikan, ada inflasi yang naik, apakah ini sebenarnya positif? Kemudian neraca perdagangan yang defisit, apakah ini mungkin ada justru hal baik juga yang bisa dicermati, atau bagaimana sebenarnya nih Pak Bob, Anda menangkap sinyal-sinyal ekonomi saat ini? Saya justru khawatir ya, kita itu ketinggalan kereta gitu loh. Ya. Padahal kan untuk menangkan persaingan ekonomi ini kan makin lama makin susut. Ya, kompetisi juga makin tinggi. Jadi kita harus memenangkan persaingan. Nah, yang harus kita tata itu adalah mindset kita gitu loh. Mindset kita harus ahead the curve gitu. Tadi Pak Aryan kan ngomong soal kebijakan BI ya, yang sekarang lebih ke arah hawkish itu ya Pak ya. Sebenarnya kan negara-negara lain dovish, kita hawkish. Jadi kita tuh lagging. Yang mestinya negara-negara lain berhati-hati, kita malah jor-joran gitu loh, menahan suku bunga, padahal suku bunga The Fed kan udah naik. Mestinya kan kita udah naikin dari dulu. Jadi sekarang kita ketinggalan kereta, mulai naikin, dan begitu naik langsung 100 basis poin gitu loh. Ini nggak gimana dunia usaha nggak kaget-kaget gitu loh ya. Jadi selalu kebijakan kita itu behind the curve gitu loh. Termasuk juga pajak. Saya udah ingatin setahun yang lalu, saya bilang jangan lagi susah pemerintah naikin pajak, makin hancur ekonominya. Pajak itu dinaikkan waktu ekonomi kita sedang tumbuh, sedang sehat. Nah sekarang pemerintah nggak mau merevisi pengeluarannya, akibatnya cari pemasukan dari mana-mana sampai restitusi pun ditahan. Padahal itu cash flow loh buat industri ya, yang ekspor utama. Jadi sekarang justru yang saya nggak enak pakai kata-kata mau dimatiin ya, itu yang ekspor. Yang ekspor itu kan dia menerima restitusi itu PPN-nya, ya kan? Nah, tapi kan demi penerimaan negara sekarang ditahan gitu loh. Ini kan lama-lama udah bahan bakunya susah. Bahan baku susah juga kenapa? Demi untuk menciptakan surplus. Lah surplus itu jangan diperoleh dengan menahan bahan baku. Jangan menahan import mesin. Surplus itu diperoleh dengan nilai tambah ekspor gitu loh. Ya. Nah, kemudian inflasi juga ya. Inflasi ditekan dengan apa? Dengan import barang jadi. Coba sekarang beli yang namanya peniti lah, baju lah, 80.000 bisa dapat 5 pieces. Tapi itu kan barang import semua. Bagus, inflasi kita rendah. Tapi import itu. Jadi kita memilih makroekonomi yang bagus, tapi kehilangan fundamental industri kita, fundamental ekonomi kita, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagus makronya. Inflasi tertata, ya surplus, tetapi itu mengorbankan struktur industri kita. Nah itu yang terjadi kita saat ini gitu loh. Buat apa inflasi yang rendah artifisial gitu loh? Itu kan barang impor semua Pak. Coba lihat deh. Ya, alat-alat rumah tangga apa impor semua. Pak Bob. Ya, ini menarik ya dengan informasi yang tadi sudah disampaikan Pak Rian. Begitu. Apakah ini yang menjadi cerminan akhirnya PMI manufaktur kita? Begitu kalau kita lihat di bulan Juni kan kembali lagi kontraksi dengan beberapa tantangan tadi, adanya defisit neraca perdagangan, meskipun pelaku usaha berharap ya importasi yang dilakukan juga untuk bahan baku untuk nanti akan diproduksi lagi kalau memang diharapkan bisa meningkatkan ekspor lagi begitu Pak Rian.
Jadi yang disampaikan Pak Zami itu kan di tataran mikro dan itu real atau konkret. Nah di tataran makro polisi sendiri, saya menduga memang kita salah melakukan assessment, assessment. Jadi ketika kita dalam kondisi pressure, itu mestinya harusnya relaksasi, ya pelonggaran sehingga teman-teman pelaku usaha itu bisa lebih agresif atau ekspansif gitu. Nah ada dua isu yang disampaikan. Pertama, saya nggak nyaman mengatakan bahwa 2 hari lalu atau 3 hari lalu itu disampaikan bahwa status negara Filipina dan Vietnam itu udah masuk kelompok menengah atas. Ya, itu kan bagi kita, ternyata ibaratnya kita tuh ikut racing, kita tuh udah di overtake oleh Filipina sama Vietnam. Oke, satu. Poin kedua, saya punya data menarik. 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Sekarang di antara 10 besar negara di dunia produsen baja itu ada satu nama, Vietnam. Saya cari Indonesia, maaf kata nggak ketemu. Nah artinya apa? Nah tadi, jadi betul-betul standing policy-nya itu betul-betul yang kalau bahasa saya itu betul-betul investor friendly, business friendly, gitu ya. Maka isunya adalah bagaimana yuk kita sama-sama perbaiki yang namanya apa? Sebetulnya advantage kompetitif atau keunggulan kompetitif. Bahasa lainnya itu adalah daya saing. Nah salah satu isu yang sudah disampaikan oleh entah itu MSCI atau oleh lembaga-lembaga rating yang lain itu kan kita bicara mengenai governansi, tata kelola, atau istilahnya itu ya efisiensi birokrasi lah. Sehingga itu semua kalau bisa dikerjakan dengan baik dan benar, pasti teman-teman pengusaha akan enjoy itu, akan suka dengan itu, dan mereka akan dengan berani lebih agresif. Yang kedua, maaf kata ini, jadi cerita mengenai sell Indonesia itu nggak akan terjadi. Yang ada justru buy Indonesia. Investor asing akan masuk berbondong-bondong invest di Indonesia. Sebaliknya teman-teman investor asing yang udah di dalam di dalam kontinental kita, dia akan bertahan, tidak lagi keluar gitu loh. Tapi yang terjadi kan kita cermati setahun 2 tahun yang namanya capital flows itu kan kencang sekali. Dari mana kita bacanya? Ya lihat aja, maaf kata, posisi nilai tukar rupiah kita yang istilahnya itu kayak stuck di level 18.000 per $1. Itu artinya ada apa? Ada something wrong. Nah, dengan kelegoan kita, harus kita tadi saya bilang di depan, harus kita yuk sama-sama kita duduk, kita sama-sama brainstorming ini para pengambil kebijakan, apa ya root cause-nya? Kalau root cause-nya itu ternyata, ini karena kekeliruan kita di dalam kita merumuskan policy, ya harus kita akui dan kita betulkan, kita koreksi. Nggak masalah kok, ya. Karena tadi sampaikan Pak Sam betul sekali, ini badai udah sempurna ini. Ibarat kita tuh main tinju tuh, kita udah kena double hook, kena uppercut, macam-macam gitu loh. Jadi daya tahan kita, maaf kata, lama-lama menjadi lemah. Nah tentu kita nggak berharap istilahnya itu ya kita punya resources ya, sumber daya alam dan sebagainya itu lalu tidak terutilisasi, terlivery dengan baik karena tadi di dalam kita mengambil policy mungkin tidak tepat. Dan ketidaktepatan itu lalu dibaca oleh teman-teman pelaku pasar sebagai kebijakan yang tidak market friendly, yang tidak investor friendly, sehingga sebagian pelan-pelan keluar. Nah itu yang saya khawatirkan. Karena kalau kita ingin menjadi Indonesia maju ya 2045, yang harus kita dorong itu adalah di investasi. Mau nggak mau, salah satu investasinya adalah ya investasi di sektor pengolahan atau manufaktur. Vietnam berhasil, sebentar lagi Filipina berhasil. Nah kita harus harus punya breakthrough ya, langkah terobosan yang betul-betul sesuai dengan ekspektasi teman-teman pengusaha, entah itu dari Apindo, dari HIPMI, atau dari Kadin dan sebagainya. Nah strateginya seperti apa supaya kita juga nggak disalip lagi nih varian oleh negara-negara yang justru kita harusnya lebih unggul dari mereka. Di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar, dan Pak Bob kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dan juga Bapak Bob Azam. Nah, Pak Bob, strategi dari pelaku usaha GP tadi untuk menyikapi kondisi saat ini, kalau memang tadi kalau bisa dikatakan tantangan begitu ya dari ekonomi Indonesia, baik dari sisi makro mikro itu lebih banyak di internalnya atau di domestik, ini lantas bagaimana Pak mitigasi antisipasi yang sudah disiapkan? Saya
bilang Pak Rian tuh salah gitu loh. Kompetitor tuh kita bukan Vietnam, Pak, Kamboja sekarang, Pak. Iya, waduh, ngeri nih, Pak. Nambah. Ya, satu indikator aja ya, bisnis apparel ya. Oke. Ya, itu kita sekarang di bawah Kamboja loh. Di bawah Kamboja. Jadi ini kesalahan mindset karena dulu kita mengatakan bahwa industri tekstil, sepatu, padat karya sunset, sehingga tidak ada bank yang memberikan pinjaman. Padahal itu nilainya seluruh dunia tuh masih billion US dollar gitu. Betul. Ya. Nah kemudian tenaga kerja kita masih menengah ke bawah. Iya. Ini kan kesalahan sesat pikir gitu loh, karena merasa bahwa ekonomi kita kan melonjak. Padahal yang melonjak itu waktu itu harga komoditas, bukan karena aktivitas industri kita gitu loh. Ya. Nah itu yang menurut saya harus cepat dikoreksi ya jadi sekarang kan kita reaktif itu loh ya, ribut PHK ya. Bikinlah Satgas PHK. Padahal pengusaha itu udah teriak-teriak soal PHK udah 2-3 tahun yang lalu. Sekarang pengusaha udah nggak teriak lagi. Ya kan? Karena PHK udah ada di mana-mana. Ini yang kita juga harus perhatikan. Ini akan terjadi konsolidasi global. Karena ekonomi ini kan menciut. Ya, mereka juga akan milih-milih. Ya di mana basis produksinya? Nggak di semua negara gitu loh. Nah kemudian ada juga fenomena industrinya tumbuh dengan pesat, tetapi dia PHK-in orang. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan efisiensi sekarang. Ya, jadi nanti kita akan sampai ke fenomena di mana ekonomi kita tumbuh, PHK terjadi di mana-mana, gitu loh. Belum lagi PHK karena salah kalah bersaing, gitu. Belum lagi PHK karena salah policy. Nah ini yang kita harus perbaiki. Nomor satu ya, saya rasa memang SDM kita harus perbaiki lah. Ya, baik. Terutama pembuat kebijakan, jadi meritokrasi dan lain itu benar-benar harus dikembangkan. Nah kemudian juga kegiatan kita yang suka nembak kaki sendiri itu harus diberhentiin itu loh, menghambat bahan baku, menghambat restitusi, ya kan, logistik kita yang masih isinya calo semua, itu diberesin lah, ya. Terus juga di kawasan industri juga keamanan dan lain sebagainya. Ekonomi betting itu harus dihilangkan gitu loh. Ya, itu yang sudah sampaikan GPI, kita udah sampaikan loh ke tim bottlenecking yang dibentuk Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, itu sudah kita sampaikan. Itu dia. Lantas singkat saja Pak Rian, bagaimana Anda melihat solusi yang mungkin bisa disampaikan, rekomendasi yang bisa Anda berikan? Ya saya kira kita harus melakukan pembenahan secara komprehensif. Ya, mau nggak mau. Karena itu yang akan menyelesaikan penyakit jahat kita. Kolesterol jahat itu kita buang, ya. Kita kembali tadi kita reform lah ya, government kita, para pengambil kebijakan yang harus betul-betul berkenan mau mendengarkan tadi aspirasi dari pelaku bisnis. Karena jangan sampai rule making rules atau tata cara pembuatan kebijakan itu hanya sepihak. Ya, yang benar menurut para pengambil kebijakan. Tapi lupa ternyata itu ada disconnect dengan kebutuhan teman-teman pebisnis, teman Pak Zam dan sebagainya. Jadi harus ada tadi, ya istilahnya kalau bahasa saya itu brainstorming lah, ya brainstorming, FGD atau diskusi apa masalahmu, apa yang bisa kita bantu, karena kan nggak bisa lah negara kita itu jalan sendiri. Pemerintah tetap butuh teman pebisnis, teman pebisnis juga butuh support policy dari pemerintah. Saya kira itu aja. Itu dia. Sehingga dengan demikian tadi sampaikan Pak Zam, satu lagi yang isu kita yang nggak selesai, itu bagaimana kita menurunkan daya saing melalui salah satunya adalah penurunan angka ICOR kita. Karena ICOR kita kurang lebih 6,3, 6,4. Sementara Kamboja, Thailand mungkin udah 4. Jadi kita memang kalah bersaing. Artinya kita sebagai ibarat kita itu sebagai gadis cantik, kita tuh kecantikannya masih kalah dengan negara-negara tetangga. Itu short statement dari saya, Mas. Itu dia. Berarti memang perlu ada satu pembenahan yang komprehensif, kemudian melibatkan semua stakeholder ekonomi di dalam negeri begitu ya Pak Rian, sehingga nanti permasalahan yang ada saat ini bisa dipecahkan, dan semoga Satgas bottlenecking-nya benar-benar juga efektif begitu ya Pak Rian. Baik, Pak Bob dan juga Pak Rian, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat.
Sampai berjumpa kembali, Pak Bob, Azam, terima kasih, dan Pak Rian, terima kasih Pak atas kehadirannya di studio. Ya pemirsa, PT Nitra Sanata Dharma Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia usai menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham. Adapun mayoritas perolehan dana IPO dari perseroan akan digunakan untuk mendukung belanja modal perseroan. PT Nitra Sanata Dharma Tbk hari ini resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham JECX. Sebelumnya, emiten sektor kesehatan ini telah menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan harga Rp1.250 per saham. Nitra Sanata Dharma menawarkan total 487,98 juta saham yang terdiri atas 325,32 juta saham baru serta 162,66 juta saham divestasi. Dengan demikian, nilai IPO secara keseluruhan mencapai Rp609,9 miliar. Berdasarkan prospektus, sekitar 72,6% dari dana hasil IPO emiten pengelola jaringan rumah sakit mata Jakarta Eye Center ini akan digunakan untuk belanja modal, terutama untuk pembangunan gedung baru JEC Kedoya beserta pengadaan alat kesehatan dan fasilitas penunjang. Sementara itu, sekitar 27,4% sisanya akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung operasional termasuk pembelian obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai. Saat ini Nitra Sanata Dharma mengoperasikan 5 rumah sakit khusus mata dan 11 klinik mata di berbagai daerah. Perseroan berharap dana IPO dapat mempercepat ekspansi jaringan layanan kesehatan mata yang didukung sinergi dengan EMC Healthcare serta akses pendanaan yang lebih luas dari pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan IPO PT Nitra Sanata Dharma Tbk sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Dr. Johan AMM, Hutauruk spesialis mata konsultan, dan juga beliau adalah selaku Presiden Direktur dari JEC Group. Kemudian juga ada Bapak Adrian, Direktur Operasional JEC Group. Selamat datang Dr. Johan. Terima kasih. Di IDX Channel. Kemudian Pak Adrian, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat kepada perusahaan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Dr. Johan, kepada pemirsa seperti apa sih perjalanan bisnis perseroan Pak hingga saat ini? Baik, terima kasih. Jadi JEC ini pertama kalinya itu sudah berdiri sejak 42 tahun yang lalu. Oke. Tahun 1984 dimulai oleh dokter mata sebagai grup praktis pertama di Indonesia. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang memerlukan klinik spesialis khusus mata, dulu kan rumah sakit banyak umum aja ya. Betul. Sehingga untuk memberikan peralatan yang lebih spesifik agak susah karena rumah sakit umum itu fokusnya waktu itu masih anak, bidana dan lain-lain. Mata ini nggak begitu banyak. Betul. Sehingga akhirnya berdirilah rumah sakit spesialis mata dan kami bisa memilih-milih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dokter matanya dan sehingga sampai saat ini sudah menjadi 5 rumah sakit dan 11 klinik. Oke, 5 rumah sakit dan 11 klinik begitu yang tersebar di sejumlah wilayah. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan capaian-capaian yang sudah diraih oleh perseroan begitu, mungkin Pak Rian bisa menjelaskan ya sebelum akhirnya menjadi perusahaan tercatat begitu di pasar modal nih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelum tercatat di bursa seperti pada pagi ini mungkin tadi Dr. Johan sudah sampaikan bahwa kami memang tidak hanya mengoperasikan bisnis unit ada 16, tapi mungkin selama ini sebelum pre-listing itu kita membangun ekosistem layanannya. Jadi mungkin secara ekosistem dengan jumlah dokter yang kami miliki dengan seluruh hal yang sudah kami bangun, mungkin ini jadi penunjang ya untuk JSX ke depan. Oke, nah kalau kita bicara mengenai posisi dari Jakarta Eye Hospital dan klinik gitu dalam bisnis rumah sakit yang dijalani, mungkin Dr. Johan juga bisa menjelaskan kembali kalau kita bicara mengenai tingkat persaingan bisnisnya Pak untuk rumah sakit khusus seperti ini seperti apa juga nih Pak? Ya, jadi kami selalu mengkomunikasikan ke seluruh manajemen bahwa adanya rumah sakit dan klinik mata di Indonesia itu bukan
untuk persaingan tapi sparing partner. Oke. Ya. Sehingga JEC itu bahkan sejak tahun 1998 itu kerjanya mendidik dokter spesialis mata yang dari rumah sakit lain supaya pinter gitu, supaya operasinya sama lah dengan di luar negeri. Karena kita nggak mau mereka operasinya nggak bagus, kita juga kena dampaknya. Kalau satu dokter operasi nggak bagus di bukan klinik JEC, orang satu kampung itu pada takut operasi katarak. Iya kan. Jadi akhirnya mereka buka klinik lagi bertebaran. Jadi yang kita bilang persaingan itu adalah bagaimana supaya orang Indonesia itu jangan ke luar negeri, Pak. Nah, itu dia. Semuanya bisa dilakukan di Indonesia. Bisa dilakukan. Apakah dilakukan JEC atau dilakukan teman-teman dokter mata yang tadi kami berikan pelatihan sehingga dia operasinya baik, nggak masalah sama kami. Yang penting jangan keluar negeri lah. Kira-kira gitu. Baik, itu juga untuk mendukung juga ya dari industri kesehatan, kemudian khususnya spesialis matanya sendiri begitu ya, Dr. Johan. Nah, kalau kita bicara persaingan tadi, kemudian Anda melihat justru kolaborasi yang Anda disampaikan dan tekankan begitu ya, Dr. Johan. Lantas tantangan. Kalau kita bicara mengenai tantangan bisnis rumah sakit perseroan sendiri seperti apa? Mungkin Pak Adrian bisa menjelaskan. Mungkin tantangannya sendiri dalam healthcare ya. Mungkin dalam kesehatan mata itu kita gimana caranya mencoba menjaga keseimbangan antara kualitas klinis yang ada, keselamatan pasien, ketersediaan dokter, dan juga investasinya, dan dari aspek financial sustainability-nya. Jadi mungkin ini adalah lumayan tricky ya kalau di industri kesehatan mata ini gitu loh. Jadi mungkin itu tantangan terbesar yang mungkin kita harus hadapi gitu. Dan sudah dipeta-petakan begitu ya? Kita sudah mencoba untuk memetakan sebaik mungkin. Itu ya, beragam tantangan yang sudah dipetakan, tinggal bagaimana mitigasi dan juga mungkin solusinya begitu yang sudah disiapkan juga tentunya. Nah, kalau kita bicara mengenai perkembangan era digital saat ini begitu ya, Dr. Johan dan juga Pak Adrian, kita tahu ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi begitu. Semua sudah digitalisasi. Nah, perseroan sendiri bagaimana, Dr. Johan sejauh ini? Mata itu kebetulan secara di dunia juga untuk perkembangan teknologi lebih cepat karena memang banyak terkait dengan fisika optik. Kan penglihatan tuh fisika ya, jalur cahaya. Jadi kami mengadopsi itu. Contoh untuk laser lasik itu, yang pertama ya di JEC. Di tempat lain belum ada, kita sudah ada. Lalu untuk perkembangan digital lagi, pada saat bicara tentang electronic medical record, kita itu sebenarnya tahun 2010 udah juga. Ya, walaupun memang tantangannya nggak sebesar sekarang karena rumah sakitnya baru satu, lebih mudah dong. Begitu rumah sakitnya banyak, ya tentu harus melatih lagi dan sistem yang lebih baik. Dan untuk teknologi kesehatan yang kita tawarkan ke masyarakat itu sebenarnya sama persis dengan di negara-negara lain gitu. Makanya kita bilang ngapain gitu. Standarnya sudah internasional. Standarnya sudah sama, alatnya sama, dokternya sama, tapi biayanya jauh lebih murah di Indonesia daripada misalnya ke Singapura karena dolar kan naik. Ke Australia juga begitu. Makanya kita menghimbau nikmatilah fasilitas yang sudah disiapkan di jaringan JEC. Dan ini seiring sejalan dengan peningkatan SDM-nya juga berarti, Dr. Johan? Betul. Itu dia, dengan pelatihan-pelatihan yang juga terus-menerus dilakukan. Karena dokter-dokter kami itu selalu dikirim untuk belajar ke luar negeri. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Jepang, ada yang ke Australia. Begitu pulang mereka biasanya minta nih, alatnya di sana ada yang ini saya pakai, boleh nggak dibelikan? Ya boleh. Supaya setara lah. Jadi kita mengirim fellowship namanya belajar ke luar negeri itu tujuannya itu kita pengen tahu sebenarnya mereka pakai apa sih? Perkembangan teknologi perkembangannya supaya kita ikutlah sama-sama. Berarti tetap aja dengan adanya beberapa poin yang tadi sudah Anda sampaikan, dokter, ya berarti kita terus menyesuaikan berarti ya dengan perkembangan teknologi khususnya di mata ini. Nah, kalau kita bicara mengenai sejak kapan sih perseroan begitu berencana untuk masuk ke dalam ekosistem bursa saham Indonesia? Nah, Pak Adrian, ini mungkin bisa menjelaskan yang latar belakangi rencana IPO itu apa begitu? Rencana IPO-nya sendiri sebetulnya udah berjalan beberapa
waktu lah ya, beberapa waktu, mungkin sekitar 2 tahun terakhir lah. Jadi memang kami secara internal itu mulai mempersiapkan diri gitu ya, dari sisi dari berbagai macam aspek lah. Karena kami juga ingin supaya organisasi kami ini tuh jauh lebih governance-nya jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih terstruktur dan jauh lebih cepat untuk melakukan ekspansi. Jadi kami believe bahwa dengan meluncur di bursa, seluruhnya akan berubah lah secara kultur dan lain sebagainya di JSE gitu. Governance-nya terjaga begitu karena diawasi langsung juga oleh masyarakat, investor begitu ya, Dr. Johan ya. Betul itu. Baik, kita kan bahas lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana perjalanan IPO-nya di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Dr. Johan dan juga Dr. Adrian. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dr. Johan AMM Utauruk SPMK, kemudian juga dengan Bapak Adrian sebagai Direktur Operasional JSE Group. Nah ini, Dr. Johan, kalau kita bicara tadi sudah disampaikan bagaimana proses IPO. Nah perjalanannya ini kan kita tahu ada proses-proses administrasi dan lain-lain, kemudian bagaimana tujuan-tujuan yang ingin dicapai juga menjadi satu perusahaan publik begitu nih, Dr. Johan. Baik. Jadi kami tentu belajar mempersiapkan internal dulu, ya. Tata kelola perusahaan katanya good corporate governance kita perkuat, keuangan kita perkuat, laporan tahunan harus baik. Udah kita siapkan jauh-jauh hari dengan kita menggunakan akuntan publik agar yang kuat juga, ya, EY, supaya kita dapat masukan-masukan agar pada saat IPO lebih mudah gitu, ya. Nah, lalu kalau untuk kita sampai akhirnya di sini, itu sebenarnya yang bikin kita kadang-kadang takut ya, karena harga dolarnya naik, bursa sahamnya turun, terus kan kita bingung, ya. Tapi setelah kita lihat-lihat harga sahamnya mau naik mau turun, yang penting pasien kita tetap ada, betul. Ya, kalau naik ya bisa naik bisa turun, itu kan faktor eksternal Pak. Jadi akhirnya kami tetap melanjutkan dengan 6 bulan setelah buku Desember 2025. Karena peraturannya lewat 6 bulan harus pakai buku baru. Itu kita sudah spending time terlalu panjang kalau kita mundurkan lagi. Itu dia yang menjadi salah satu dasar perseroan untuk IPO, begitu, untuk meningkatkan lagi dari sisi berarti naik kelas nih Pak, dari perusahaan menjadi perusahaan terbuka begitu ya, yang akan selalu diawasi juga oleh masyarakat investor. Nah kalau kita bicara mengenai respons dari investor, mungkin Pak Adrian nih, bagaimana Pak sejauh ini? Karena ini menjadi salah satu emiten ya, kalau boleh kita lihat sih yang ditunggu juga nih oleh masyarakat begitu. Mungkin kalau sambutan dari investor terhadap IPO-nya JSE X ini, kami rasa sangat positif ya. Karena dari sisi data yang kami dapat dari underwriter kami, mungkin dari sisi penjatahan terpusatnya tingkat permintaannya itu oversubscribe lah, sekitar 60 something kali gitu ya. 60 kali ya, dengan jumlah pemesan itu mencapai 500 ribuan gitu. Jadi mungkin itu respon yang cukup baik, kami pun cukup terkejut gitu ya. Satu sisi memang berarti investor ini melihat juga track record JSE yang mungkin sudah 4 dekade hadir gitu ya. Lalu kondisi secara ekosistem bisnisnya juga bukan bisnis yang, kalau kita bicara bisnis itu yang secara cyclical bisnis itu enggak, karena semua orang akan punya kebutuhan terhadap pelayanan mata yang masih underserved. Jadi mungkin ya itu yang jadi buat kami happy, dan juga ini jadi sebuah amanah lah terhadap kepercayaan investor kepada kami. Itu dia, bisnis kesehatan itu lifetime bisnis lah, bisa dikatakan begitu ya Pak Dr. Johan. Nah, kalau kita bicara mengenai realisasi dana IPO, itu kan 609 miliaran begitu yang akan diperoleh, dana segar tentunya bagi perseroan. Ini akan digunakan untuk apa saja deh, Dr. Johan mungkin bisa menjelaskan. Jadi kita 15% yang kita lepas itu adalah 10% untuk perusahaan, yang 5% adalah salah seorang pemegang saham. Karena waktu itu kita hanya, sebelumnya kita mau lepas 10%, ada peraturan harus 15. Akhirnya daripada rups lagi, ada satu dokter yang mau melepas
sehingga penggunaan dananya 400 something untuk perusahaan. Nah, 400 ini seperti tadi saya sampaikan, kita itu ingin supaya orang-orang, bukan orang Indonesia saja yang jangan keluar negeri, orang asing kalau bisa ke Indonesia. Kebetulan di pemerintah lagi membuat ke kawasan ekonomi khusus di Sanur. Sudah berdiri Bali International Hospital, sudah berdiri. Kami sangat eager membantu juga sekaligus membuka pelayanan di situ tahun depan. Dan ini adalah sebagian untuk biaya itu. Lalu kita lihat sekarang bunga bank itu tinggi. Ya. Tapi kita di dana ini kita sebagian untuk bayar bunga utang, tapi gedungnya sudah berdiri. Contoh di Makassar, itu kan kita berhutang ke bank untuk membangun rumah sakit. Akan lebih mudah kalau rumah sakitnya sudah jalan, utangnya kita lunasi. Daripada kita IPO dulu, bangun rumah sakit another 2 tahun. Jadi sebenarnya ini mendahului nih. Rumah sakitnya sudah berdiri 2 tahun yang lalu, utangnya masih belum lunas, dibayarlah dengan ini. IPO. Jadi kita nggak kena bunga tinggi, tapi rumah sakitnya sudah operasional. Tinggal operasional lagi ya, dilanjutkan. Itu yang saya pikir kadang-kadang kan orang bilang, "Loh, ini kok bayar utang?" Dilihat mau bayar utang untuk apa. Yes, itu dia. Kalau bayar utangnya untuk rumah sakit yang sudah berjalan, lah malah untung. Betul. Daripada tidak bayar utang untuk bangun rumah sakit, tapi rumah sakitnya mau cari tanah lagi. Cari ini kan mulai dari nol. Dari nol. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Dok, itu dia menarik ya. Berarti memang ini strategi manajerial yang sudah dilakukan begitu kaitannya dengan penggunaan dana hasil IPO tadi. Nah, kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis yang akan dilakukan dengan dana segar tadi, apalagi nih, Pak Adrian? Ya, jadi dananya mungkin pasti secara langsung dan tidak langsung akan mendukung ekspansinya perseroan ya. Mungkin tadi Dr. Johan sudah mention mengenai rencana pengembangan JC Bali at Sanur yang di kawasan KK untuk mendukung program pemerintah juga gitu kan ya. Tapi mungkin satu sisi kalau di healthcare rasanya mungkin di ophthalmology, di dunia mata kita percaya juga bahwa ekspansinya kan bukan hanya buka fasilitas atau layanan baru, tapi gimana kita bisa mengekspand kapabilitas tim medis dan non medis kita, gitu kan, meningkatkan jangkauan layanan. Ya mungkin itu adalah pendekatan kami yang lebih mengedepankan scale with quality gitu, karena nggak mungkin kita scale up aja, tapi mungkin secara quality, standar dan lain sebagainya itu tidak kita ikuti gitu. Jadi mungkin itu cara kami di JC ngelihat hal itu sih. Backbone daerah, kalau bicara mengenai Pak Adrian, itu daerah mana saja yang menjadi fokus pengembangan perseroan Pak kira-kira selama ini? Kalau daerah selama ini kita memang dari 16 unit kita sudah beroperasional di area DKI Jakarta tentunya, Greater Jakarta, kemudian Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bali kita ada 1, lalu kita ada di Sulawesi. Jadi ada banyak ya berarti sebarannya. Cukup banyak sebenarnya, mungkin nanti mohon doanya supaya bisa lebih banyak menjangkau. Lebih banyak lagi menjangkau, masyarakat. Lebih banyak lagi masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya begitu ya. Betul. Baik, nah Dr. Johan bisa digambarkan lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai rencana ekspansi selanjutnya begitu, dengan implikasi yang diharapkan dari ekspansi bisnis itu apa saja terkait dengan nantinya terhadap kinerja perseroan ke depan, Ibu? Iya. Jadi untuk bidang kedokteran, apalagi subspesialis, ekspansi itu tidak semudah kalau kita bikin pabrik. Kalau ada uang ya bikin pabrik, karena kerjanya yang mesin ya. Ini harus melatih dokter. Dokter itu dokter umum 6 tahun, sekolah lagi spesialis mata, ambil subspesialis lagi, perlu pengalaman. Jadi harus kira-kira tidak bikin rumah sakit tapi SDM-nya ketinggalan. Jadi harus sama. Harus sama. Mendidik SDM ini menurut saya sih kuncinya keberhasilan rumah sakit. Jadi kalau SDM-nya kurang, rumah sakitnya kebanyakan, ya kemampuan menangani kasus-kasusnya jadi tidak
sesuai harapan kita gitu. Oke. Jadi harus setara juga dengan di luar negeri. Kalau mampu kasusnya susah ya jangan dikirim, ditangani di situ. Nah, menangani itu mereka harus belajar. Belajarnya tadi bisa ke Jakarta yang di pusat, bisa juga ke mitra kita. Kita banyak mitra di luar negeri, ya untuk mereka bisa belajar. Jadi satu itu. Yang kedua, kita inginnya sebenarnya bergabung dengan dokter-dokter mata yang sudah punya pengalaman tinggi. Oke. Misalnya kalau dia bilang operasi udah banyak bertahun-tahun, itu kemungkinan sudah sangat baik. Jadi memperluas supaya mereka bisa mendapatkan, contoh kita kalau ada insurance, daripada mereka ngurus sendiri, semuanya kan udah pakai insurance. Kalau pakai grup, insurance kan masuk juga klinik itu. Jadi kita mau mencari teman-teman sejawat dokter mata yang kira-kira berminat untuk bergabung, tapi tentu harus punya visi yang sama, punya passion yang sama. Oke, itu dia. Nah terakhir Pak Adrian, harapan manajemen terkait dengan setelah menjadi perusahaan tercatat begitu, pastikan kita harus melebarkan sayap lebih tinggi lagi. Ya, harapannya mungkin kami bisa tumbuh jadi layanan kesehatan mata yang dipercaya, yang makin dipercaya oleh masyarakat, dan tentunya karena perusahaan terbuka investor gitu ya. Jadi ada beberapa hal. Mungkin pertama, kalau buat pasien itu sendiri, sebetulnya kami ingin masyarakat itu mendapatkan akses layanan kesehatan mata yang berkualitas, sama seperti secara historikal lah apa yang kami lakukan selama ini. Kemudian untuk dokter, bagi karyawan, nakes yang lainnya gitu di dalam grup, kita pasti coba bangun organisasi yang profesional dan berkelanjutan. Jadi pasti dari pasien, dari aspek dokter lah tenaga internal kita. Dan kemudian buat investor kita perlu dan harus mampu menghadirkan sebuah perusahaan yang punya prospek jangka panjang yang baik tentunya. Jadi mungkin itu tiga poin itu, karena ini sesuai dengan bisnis healthcare, ada patient experience, karena experience-nya kan bukan hanya comfort, tapi ini ada trust-nya di dalamnya. Trust itu yang paling utama kalau kita bicara mengenai investasi begitu ya Dokter Johan. Trust itu yang dari semua aspek tadi, trust itu yang kita kita jaga begitu. Kita jaga, kita harapkan. Karena trust itu akan berhubungan semuanya dengan profesionalitas lah dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh perseroan begitu. Baik, Dokter Johan dan juga Pak Adrian, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Sukses Pak untuk perseroan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.